Matahari pagi. Tari mendengus kesal ketika mendapati sebuah amplop merah jambu di atas mejanya. Ini sudah amplop ke-10 yang dia terima. Dia tahu persis siapa pengirimnya dan sudah hafal benar isi surat dalam amplop itu. Kesabaran Tari sudah habis. Dia sudah tidak tahan lagi setiap pagi harus menghadapi kelakuan norak seorang Ari. Hari-hari sebelumnya, dia akan langsung menyingkirkan surat itu dari meja dan bersikap seolah-olah dia tidak pernah menerima surat apapun. Tapi hari ini, dia bertekad akan menemui Ari untuk menyampaikan kekesalannya. Ketua kelas yang duduk di samping Tari melirik ke arah bungkusan yang ada di atas mejanya. Tari memberikan bungkusan berisi permen itu kepada ketua kelas yang tentu saja juga pemberian dari Ari. Sebenarnya Tari sangat suka dengan permen tersebut. Namun karena itu dari Ari, dan kalau dia memakannya, sama saja dia menerima perlakuan Ari. Tari menggelengkan kepalanya mengusir bayangan Ari dari benaknya dan mulai menyiapkan buku pelajaran setelah bel masuk berbunyi. Tepat pukul 12 siang, bel istirahat berbunyi. Tari merapikan mejanya dan bergegas ingin ke kantin. Sebenarnya Tari nggak punya keberanian sebesar itu untuk menemui Ari sendirian. Tapi apa daya, kalau tidak diselesaikan sekarang, Tari nggak akan tahu sampai kapan Ari akan mengganggunya dan terus merusak moodnya setiap pagi. Dengan langkah ragu, dia memasuki kantin dan mencari keberadaan Ari. Dia berjalan ke arah meja makan dekat dengan etalase nasi goreng. Namun, tak juga menemukan Ari. Dia bergumam kesal dan akhirnya memilih kembali ke kelas. Namun, sebelum Tari berbalik, seorang bapak penjual nasi goreng memanggilnya dan menyodorkan sepiring nasi. Katanya, pesanan ini dari Ari untuk dirinya. Tari sejenak menatap nasi goreng yang ada di tangannya dan memutuskan untuk menerimanya. Tari mencari meja kosong dan memakan nasi gorengnya sambil matanya masih terus mencari sosok Ari. Namun tiba-tiba, seseorang duduk di sampingnya. Tari menoleh ke arah tersebut dan bernafas lega karena orang itu bukan Ari. Melainkan adalah teman Ari yang juga sedang mencari sosok Ari. Dengan sedikit basa-basi, Tari mengobrol dengan laki-laki itu dan langsung pamit pergi setelah menghabiskan makanannya. Laki-laki tersebut melihat kepergian Tari seraya bergumam dalam hati. Apa sih yang disuka Ari dari itu cewek? Hari ini keinginan Tari untuk menemui Ari tidak tersampaikan. Dia tidak melihat Ari di sekolah sampai jam pelajaran berakhir. Keesokan paginya, Tari duduk terdiam di bangkunya. Dia menatap meja dengan serius. Kosong. Tidak ada amplop merah jambu ataupun sebungkus makanan manis. Dia mengira sepertinya Ari sudah berhenti mengganggunya. Jika benar begitu, itu jadi hal baik untuknya. Namun sedetik kemudian dia menunduk murung. Dia mulai sadar, tidak mungkin ada yang menyukainya. Dia yakin Ari pasti hanya menjadikannya bahan lelucon, dan hanya sekadar ingin main-main dengannya. Hari ini sudah hari kelima meja Tari kosong tanpa surat dari Ari. Bahkan selama itu juga, dia tidak melihat Ari di sekolah. Proses belajar mengajar sudah dimulai dari tadi, namun Tari masih sibuk dengan pikirannya. Dia kembali menatap sisi mejanya yang kosong. Dia mengingat masa-masa Ari mulai menerornya dengan berbagai macam makanan manis dan sepucuk surat. Betapa niatnya Ari datang pagi-pagi ke sekolah melakukan itu semua. Sejenak Tari berandai-andai. Apa mungkin Ari benar-benar menyukainya? Karena jika hanya sebatas main-main, Ari nggak mungkin melakukan hal semacam itu. Tapi bisa jadi dia hanya main-main. Hanya hal sepele seperti ini tidak mungkin tidak bisa dilakukan oleh seorang Ari.
Lelah berdebat dengan pikirannya sendiri, Tari melirik jam. Masih 2 jam lagi sebelum jam istirahat. Tari memutuskan untuk permisi keluar. Pikirannya sedang terganggu. Dia berjalan menuju WC sekolah. Barangkali dengan sedikit menghirup udara luar dan mencuci muka bisa menenangkan pikiran dan membuat dia fokus kembali untuk memperhatikan pelajaran. Baru saja dia ingin berbelok ke lorong menuju WC, dia tidak sengaja melihat seorang laki-laki masuk ke ruangan guru. Laki-laki itu mirip Ari. Refleks Tari berbelok ke arah ruang guru dan mencoba mengintip, memastikan apakah yang dia lihat benar-benar Ari. Jujur, di hati terdalamnya dia rindu kelakuan Nora Ari. Atau dia sebenarnya memang merindukan Ari. Dia mencoba mendongakkan kepalanya perlahan ke dalam ruangan. Tapi pandangannya malah beradu dengan sepasang mata hitam legam. Tari terlonjak kaget, dan dia hampir saja terjatuh jika tangannya tidak cepat ditarik oleh si pemilik mata hitam itu. Hati-hati. Seketika darah Tari berdesir mendengar suara orang itu. Ari. Tari berhenti mengedip. Dia memperhatikan Ari dari atas sampai bawah. Saat ini Ari memakai setelan kemeja hitam dengan celana jeans berwarna senada dan memakai sepatu putih. Sangat berbeda jika dia memakai seragam sekolah. Ari mencentikkan jarinya di depan wajah Tari, membuat Tari tersadar dari lamunan terkesimanya. Tari membalikkan badan berniat kabur dari Ari, tapi dengan cepat tangannya ditarik Ari dan dipaksa mengikuti langkahnya. Tari tertatih-tatih mengikuti Ari. Dengan sekuat tenaga, Tari menarik tangan Ari supaya berhenti berjalan. Kakinya mulai sakit, tidak mampu lagi mengimbangi langkah Ari. Ari berhenti dan menoleh ke belakang. Ekspresinya mulai panik dan mendekati Tari yang sudah mulai meringis. Ari menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia lama memandang ke arah UKS dan memutuskan memapah Tari masuk ke ruangan itu. Dengan hati-hati, Ari mendudukkan Tari di kursi. Setelah itu dia berjalan ke arah lemari obat. Meraba-raba obat yang ada di sana. Beberapa detik kemudian, Ari kembali ke Tari dan bertanya, Obat buat ngobatin kaki lo apa? Gue bingung. Ari bertanya sambil berdiri kikuk. Tari melongo melihat tingkah Ari, dan spontan dia tertawa. Sedang Ari malah menggaruk tengkuknya tanda malu. Tari menolak diobati dan menjelaskan bahwa kakinya hanya perlu diistirahatkan saja. Ari mengangguk lega dan duduk di samping Tari. Dia memulai pembicaraan dengan menanyakan kabar Tari. Dan dengan santainya Tari menjawab, malah saya bersyukur kakak udah gak ganggu saya lagi. Setelah sadar dengan apa yang dia ucapkan, Tari menutup mulutnya dan menunduk malu. Setelah jawabannya diberikan Tari, suasana berubah hening. Baik Tari maupun Ari, tidak ada yang memulai pembicaraan kembali. Tari sudah tidak tahan dengan suasana semacam ini. Ia mulai berdiri dan berniat untuk pamit keluar UKS. Namun langkahnya terhenti karena suara tegas Ari memerintahkan dia untuk kembali duduk. Tari kembali ke tempat duduknya semula dan menghadapkan badannya ke arah Ari. Kakinya mulai terasa sakit kembali. Dia mau cepat-cepat keluar dari suasana yang seperti ini. Sebenarnya mau lo apa sih, Kak? Selama ini gangguin gue mulu. Semua perlakuan lo itu buat gue gak nyaman. Gue dikata-katain satu sekolah, Kak. Digosipin. Dilirik sini sama senior dan semua penggemar lo. Kalau lo cuma mau main-main sama gue, mending lo berhenti sekarang, Kak. Gue capek ngadepinnya, gue gak suka. Tapi gue suka sama lo. Ari menjawab tak kalah lantang. Gak ada yang beneran suka sama cewek pincang kayak gue. Tari mulai berteriak melepaskan amarahnya. Nafasnya tersengal-sengal, badannya mulai limbung. Dia tetap memberanikan diri menatap Ari yang diam. Ari sedikit kaget melihat respon Tari.
Dan setelahnya dia bangkit berdiri dan mendekati Tari. Gue gak peduli mau kaki lo pincang atau tangan lo patah sekalipun. Gue akan tetap menyukai lo. Gue, Ari, akan selalu menyukai lo matahari pagi. Gak ada yang lain. Gak mau yang lain. Tari mematung mendengar pengakuan Ari. Dia menatap mata Ari, mencari kebohongan di dalamnya. Namun sayangnya, semakin lama menatap mata Ari, rasanya semakin dalam dia jatuh ke hati Ari. Tari mengerjap mengumpulkan kesadaran. Jangan dekat-dekat sama matahari yang ini, Kak. Lo gak akan tahan dengan panasnya. Ari membalas dengan senyuman. Gak apa-apa. Gue benci dingin. Tari menghela nafas lega dan ikut tersenyum sambil mengeluarkan air mata. Ari mulai panik. Dia merasa bersalah sudah membentak Tari tadi. Niat hati ingin menyatakan perasaan dengan cara baik-baik, malah jadi kacau seperti ini. Tari mulai berdiri dan membalikkan badannya keluar dari UKS. Ari berdiri diam dengan ekspresi bingung. Tari menoleh ke arah Ari dan mengeluarkan tangannya. Ayo Kak, anterin Tari ke kelas. Ari berjalan ke arah Tari dengan senyum yang sangat lebar. Ajakan Tari tadi seolah mengatakan bahwa Tari telah menerima perasaannya. Hatinya menghangat. Akhirnya, dia bisa bersama dengan mataharinya.